Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah jaringan wireless mobile. Di sini saya diminta untuk mempelajari sebuah paper lalu menjawab beberapa pertanyaan dari eh, Bapak dosen yaitu Dr. Ucuk Darussalam. Di sini saya Yandra Puni Putra, saya akan mempresentasikannya. Nah, yang pertama itu ada arsitektur jaringan LiFi untuk Smart City. Jadi dalam paper ini mengusulkan arsitektur Optical Wireless Communication atau bisa disingkat OWC. Jadi berfungsi untuk Smart City yang mengintegrasikan Free Space Optic dan atau disingkat atau FSO dan LiFi. Jadi arsitekturnya itu terdiri dari 4 lapisan utama. Yang pertama dari core network, yaitu pusat data dan layanan smart city. Yang kedua ada backbone network menggunakan FSO berbasis VDM untuk transmisi berkapasitas tinggi. Yang ketiga itu ada access network, yaitu access point LiFi yang menerima sinyal dari FSO. Selanjutnya ada end user, itu perangkat pengguna dan IoT yang menerima data melalui LiFi. Nah, perangkat pengguna ini berupa kayak handphone, laptop, IoT ini berupa kayak TV atau perangkat lainnya gitu. Jadi FSO di sini berfungsi sebagai backbone jarak jauh, sedangkan LiFi digunakan sebagai jaringan akses lokal. Yang kedua itu ada soal yaitu kita diminta untuk mencari tahu yaitu mekanisme dari pengiriman data pada jaringan LiFi. Jadi mekanisme pengiriman data dimulai dari core network yang mengirimkan data digital. Data dimodulasi secara optik menggunakan modified dual binary signaling dan dikirim melalui jadi urutannya dari laser dioda lalu menuju Metz-Zeider modular atau MZM yang langsung menuju ke WDM multiplexer, lalu yang terakhir ada FSO channel. Dari sisi penerima, sinyal diterima oleh optical receiver, dipisah oleh WDM the multiplexer, dan diteruskan ke access point LiFi. Access point mengubah sinyal listrik menjadi cahaya LED dan memancarkan ke pengguna. Komponen utama jaringan. Jadi komponen utama jaringan yang terlibat dalam jaringan LiFi itu ada laser dioda atau disingkat LED, atau Metz-Zeider modulator MZM. Dia ada versinya, ada versi 1 dan 2, lalu ada WDM multiplexer dan demultiplexer, lalu optical amplifier, lalu ada free space optical channel, lalu ada LED LiFi sebagai pemancar, ada selanjutnya ada fotodetektor sebagai penerima. Jadi semua komponen ini bekerja secara integritas untuk menyediakan konektivitas berkecepatan tinggi. Jadi semua komponen ini harus saling terhubung dan tersedia agar konektivitas itu berjalan dengan lancar pada jaringan LiFi ini. Yang ketiga, soal ketiga itu kita diminta untuk mencari tahu proses encoding data. Jadi dalam paper ini mengusulkan modified dual binary signaling atau singkat DBS sebagai metode encoding. Jadi tahapannya itu data biner dihasilkan dalam format NRZ pre-order menambahkan delay 1 bit untuk mengurangi error propagation. Lalu yang ketiga ada encoder mengubah data menjadi simbol dual binary. Ya, lalu ada MZM1 modulasi sinyal dalam setengah periode, lalu ada MZM2 memberikan pergeseran fase 0,25V. Hasilnya adalah sinyal 3 level, ada plus 1, ada 0, dan minus 1, yang lebih tahan terhadap gangguan. Yang keempat itu ada penyebab terjadinya bit error dan delay. Jadi bit error itu dalam jaringan LiFi diakibatkan ada beberapa faktor. Yang pertama ada turbulensi atmosfer pada FSO, yang kedua ada noise, optik, dan elektrik, yang ketiga ada intersimbol interference IC, ASI, ada fluktuasi intensitas cahaya, lalu delay itu ada juga penyebabnya. Yang pertama ada delay transmisi,
terjadi karena propagation delay, yaitu jarak transmisi. Yang kedua ada proses encoding dan decoding. Lalu ada filtering cahaya. Yang keempat ada buffering pada router dan access point. Nah, yang kelima itu ada metode untuk meminimalkan bit error. Yang pertama ada penggunaan modified low binary signaling. Yang kedua ada penggunaan optical bandpass filter dan low pass filter. Ketiga ada optimasi gain optical amplifier. Keempat ada penggunaan WDM untuk pemisahan kanal. Metode ini terbukti menurunkan BER secara signifikan dibandingkan NRZ. Penyebab proses delay dalam transmisi data. Proses delay ini terjadi akibat proses internal sistem, bukan hanya jarak. Beberapa penyebab utamanya itu ada proses modulasi dan demodulasi sinyal. Kedua ada konversi optik ke elektrik dan sebaliknya. Yang ketiga ada proses decoding DBS. Yang keempat ada penjadwalan data dan buffering. Untuk soal terakhir ada keunggulan metode encoding yang diusulkan. Tadi yang diusulkan itu adalah modified low binary signaling. Yang pertama itu lebih efisien secara spektral. Yang kedua ada bit error rate lebih rendah, lebih tahan terhadap turbulensi atmosfer. Yang keempat ada mendukung data rate tinggi hingga terabyte per second. Habis itu ada sangat cocok untuk backbone smart city. Jadi hasil dari simulasi menunjukkan DBS unggul dibandingkan NRZ dan SDBS. Ya mungkin itu saja presentasi ujian akhir semester saya pada materi jaringan wireless mobile. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.